Bab 60. Arka, aku tidak menyangka bahwa orang tua kamu menyembunyikan hal sebesar itu selama belasan tahun. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Tanya Aili dengan penuh hati-hati. Mendengar pertanyaan Aili, Arka hanya terdiam mencoba mencerna apa yang telah ia lewati. Apakah ini ada hubungannya dengan Kak Dira? Aku masih belum mengerti. Teka-teki macam apa ini yang harus aku pecahkan? Lalu bagaimana dengan perasaanku pada Kak Dira? Jujur aku jatuh cinta sama istri orang. Aku berharap kalau aku dan Kak Dira tidak memiliki hubungan apapun, gumam Arka dalam hati sembari mengacak-acak rambutnya dengan perasaan frustasi. Aku akan pergi ke kampus, sahut Arka tiba-tiba. Aku boleh ikut, rajuk Aili. Arka hanya mengangguk pelan. Arka dan Aili segera menuju kampus. Arka segera mencari informasi tentang Dira dari data kampus beserta alamat rumahnya. Aili sedari tadi mengekor Arka dan melihat Arka mencari nama Dira. Aili merasa bingung. Siapa Dira bagi Arka? Kenapa Arka ingin mencari tahu tentang Dira? Apa hubungan mereka? Ingin sekali ia menanyakannya tetapi takut jika Arka akan marah. Akhirnya Aili memutuskan untuk diam dan melihat sikap Arka yang begitu menggebu mencari alamat rumah Dira. Setelah mendapatkan alamat rumah Dira, Arka bersama Aili menuju rumah Dira. Selama perjalanan menuju rumah Dira, Arka masih terus diam. Aili mencoba bertanya pada Arka. Arka, apa aku boleh bertanya sesuatu? Apa? Siapa Dira? Wanita yang telah membuatku jatuh cinta, sahut Arka singkat. Seketika hati Aili begitu hancur mendengar ucapan Arka. Aku yang sejak kecil bersamamu, aku selalu memperhatikanmu. Kenapa dia yang baru saja kamu temui sudah mempunyai tempat di hatimu? Apa kurangnya aku Arka? Siapa itu Dira? Aku baru kali ini melihatmu begitu antusias untuk urusan wanita, gumam Aili dalam hati. Akhirnya mereka sampai di rumah Dira. Arka melihat rumah yang sederhana dengan halaman yang luas yang dikelilingi oleh tanaman dan pohon mangga pada halaman depan dengan pagar besi yang sudah mulai terkelupas warna catnya. Arka memarkir motor sportnya di depan pagar tersebut. Arka mengetuk pintu. Tok 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 tok. Pak Salman yang berada di dapur mendengar suara ketukan pintu segera keluar lalu membukanya. Pak Salman dan Arka sesaat saling menatap. Selamat siang, Pak. Sapa Arka sembari mengulurkan tangan pada Pak Salman. Pak Salman pun membalas uluran tangan Arka. Aili mengikuti apa yang dilakukan oleh Arka pada Pak Salman. Selamat siang juga. Kalian siapa ya? Oh, kami dari Universitas Negeri Nusantara. Saya Arka dan ini Aili teman saya. Boleh kami masuk, Pak? Kata Arka. Oh iya, mari silahkan masuk. Jawab Pak Salman sambil mempersilahkan Arka dan Aili untuk duduk. Oh ya, Pak. Maaf sebelumnya saya ingin mewawancarai Bapak, lanjut Arka. Aduh, mau wawancara apa ya? Bapak jadi bingung, sahut Pak Salman dengan bingung. Saya mengambil kuliah jurusan bisnis dan ingin belajar banyak dari Bapak tentang bisnis. Pak Salman. Bisnis? Apa maksud Arka berbohong? Gumam Aili dalam hati. Sekarang saya cuma berkebun bukan pebisnis lagi. Tep apa yang bisa Bapak bantu? Kata Pak Salman terkekeh. Saya membaca artikel tentang Bapak. Bukankah dulu Bapak seorang pengusaha yang sukses namun harus jatuh karena ditipu rekan bisnis Bapak? Lanjut Arka. Iya, anak muda. Itu dulu sekali. Sebelum semuanya berakhir.
Terkadang dunia bisnis itu kejam. Ketika bersaing, tidak mengenal siapa teman dan siapa lawan. Kenapa Bapak tidak mengusutnya? Bukankah penjahatnya masih bebas di luar sana? Iya, kamu benar. Mereka menipu saya, entah apa yang membuat saya percaya dan menginvestasikan semua uang saya. Awalnya saya sudah mendapatkan keuntungannya, namun bulan ketiga, mereka menghilang. Bagaimana saya mau mengusutnya? Istri saya saat itu sedang sakit-sakitan, semua tabungan yang ada habis untuk berobat dan hutang menumpuk karena beberapa aset sudah saya jaminkan pada bank, cerita Pak Salman yang mengingat masa lalunya yang buruk. Kalau boleh saya tahu, perusahaan mana Pak yang tega melakukan itu semua? Tanya Arka makin penasaran. Mereka bekerja di bawah pimpinan Subrata. Nama perusahaannya waktu itu PT Mandala Jaya. Terakhir kabar yang saya dengar mereka semakin sukses. Bahkan semua ide yang saya buat mereka curi. Saat itu terlalu lemah bagi saya untuk menyerang karena saya tidak punya apa-apa sedangkan posisi mereka begitu kuat. Mendengar cerita Pak Salman, membuat Arka merasa sedih. Wah, berarti mereka sangat jahat sekali ya Pak. Tapi bagaimana Anda bisa bertahan menghadapi ini semua? Karena hidup saya dan kesuksesan saya benar-benar saya rintis dari nol. Jadi ketika kembali ke nol, saya sama sekali tidak kaget, lanjut Pak Salman sembari tersenyum. Lalu setelah itu bagaimana cara Anda melanjutkan hidup, Pak? Anak saya, putri kecil saya yang selalu berada di sisi saya. Dia yang membuat saya kuat menghadapi ini semua. Dia kuliah sambil jualan roti, sorenya kerja paruh waktu di kafe. Untung saja dia anak yang cerdas hingga biaya kuliahnya digratiskan. Kasihan Kak Dira harus bekerja keras, gumam Arka dalam hati. Untuk itu Nak Arka, saya selalu mengingatkan kepada anak saya, berbisnislah tanpa harus menyakiti orang lain supaya usaha dan bisnis kita semakin maju dan lancar. Yang terpenting harus tetap waspada dan hati-hati. Dan kita harus pintar membaca peluang bisnis, bagaimana cara kita menjual produk kita, market apa yang kita tuju dan yang pasti kita harus pintar berinovasi. Anda benar-benar sangat menginspirasi Pak. Pengusaha sesungguhnya adalah Anda, tetap tersenyum dan bahagia sekalipun dalam keadaan terpuruk. Lalu istri Anda Pak? Istri saya sudah meninggal. Ia ujian yang Tuhan berikan bertubi-tubi. Kehilangan perusahaan lalu disusul dengan kepergian istri saya. Lengkap sekali ujian saya saat itu, tapi saya sadar semua itu titipan semata, kata Pak Salman sambil tersenyum ramah. Mungkin kalau saya ada di posisi Anda, saya bisa gila Pak, sahut Arka terkekeh. Mungkin kalau tidak ada Dira, saya bisa gila. Dia yang membuat saya untuk bangkit dan semangat kembali. Dia adalah alasan saya untuk tetap kuat. Jadi ini alasan Arka, untuk Dira. Gumam Aili dalam hati. Mengapa Anda tidak berusaha merintisnya kembali? Saya sudah lelah. Sekarang berkebun dan beternak yang saya pilih untuk mengisi hari tua saya. Ya ada rasa trauma juga, imbu Pak Salman seraya tertawa. Apa itu tipe wanita yang disukai Arka? Mandiri dan tidak manja, gumam Aili dalam hati yang sedari tadi hanya menjadi pendengar cerita Arka dan Pak Salman. Anda sangatlah hebat, Pak. Sayang sekali Anda harus berhenti dan tidak memulai lagi. Tapi Pak apapun itu, Bapak harus tetap semangat dan jaga kesehatan Anda. Terima kasih ya, Pak atas waktunya. Saya sangat senang berjumpa dengan Anda. Sama-sama, Nak. Maaf ya sampai saya anggurin nggak dibuatin apa-apa. Ah nggak apa-apa kok, Pak.
Oh iya Pak, itu pasti putri Bapak ya, kata Arka yang menunjuk foto Dira yang sama persis dengan foto yang berada di rumah lama Kinan. Hahaha iya, waktu dia masih usia 1 tahun. Saya suka sweaternya, lucu sekali. Ingin membeli seperti itu untuk keponakan saya, celetuk Arka. Oh itu dulu hadiah ulang tahun anak saya. Kemungkinan itu tidak diperjualbelikan karena hadiah dari perancang ternama. Waktu itu saya saat masih menjadi pebisnis, hehehe, kata Pak Salman seraya tertawa. Wah keren ya, Pak. Sampai perancang ternama dengan spesial membuatkan sweater. Memang siapa Pak perancang itu? Michael Wong, saya juga lupa di mana sweater itu dulu. Karena beberapa kali pindah rumah, kata Pak Salman. Mendengar ucapan Pak Salman, benar-benar membuat hati Arka bergetar. Apaan si Arka ini, pakai merhatiin sweater segala, modus banget, gumam Aili dalam hati dengan kesal. Baiklah, Pak, terima kasih untuk obrolannya. Lain kali boleh kan, Pak, kita bertemu kembali? Oh silahkan saja, nak. Kalau begitu kami permisi, Pak, sahut Arka. Mereka berdua saling berjabat tangan, begitu pula dengan Aili. Aili, tolong bawakan tasku dan bawa ke motor sebentar ya, pinta Arka pada Aili. Aili hanya diam dan menurut. Pak, apa saya boleh memeluk Anda? Kata Arka yang mengagetkan Pak Salman. Boleh, sahut Pak Salman yang merasa terkejut dengan sikap Arka yang tiba-tiba ingin memeluknya. Arka lalu memeluk Pak Salman dengan erat hingga tanpa sadar air matanya menetes. Tuhan, apa Pak Salman ayah kandungku? Gumam Arka dalam hati dengan getir. Arka menyeka air matanya lalu melepaskan pelukannya. Permisi, Pak, kata Arka yang pergi begitu saja. Kenapa aku merasakan sesuatu yang beda? Gumam Pak Salman dalam hati. Masih di Paris, pukul 8 malam, Kinan mengajak Dira untuk naik cruise Bateau Parisiens, Seine River. Saat itu suhu udara 18 derajat Celcius dengan angin cukup kencang. Mas, ini indah banget. Kita bisa lihat Menara Eiffel dari sini. Indah banget. Nggak salah kalau Paris itu benar-benar kota yang romantis ya, kata Dira. Iya, sayang. Tapi aku kok kedinginan gini ya, kata Kinan. Dira berdiri menatap jendela kapal sedangkan Kinan berdiri di belakang Dira sambil memeluknya dengan erat. Mas, gimana kalau Dreamland nanti kita buat kayak gini? Kan di sana juga ada sungainya. Bedalah sayang sungainya, di sana pakai rakit aja seru atau bebek-bebekan, gurau Kinan. Tapi bisa juga sayang, apalagi kalau malam kita kasih lampion berjajar di sepanjang sungai. Bagus juga sayang ide kamu, imbu Kinan. Bertahaplah, Mas. Siapa tahu benar-benar bisa besar dan jadi tempat pariwisata, iya enggak? Nggak mungkin juga buat semua itu dalam 1 tahun selesai. Kita buat spot utamanya dulu, Mas. Kita lihat respon masyarakat gimana. Tapi tanaman hijau dan bunga-bunga diperbanyak apalagi kan letaknya di pusat kota, bisa mencegah polusi. Iya sayang, aku ngerti kok. Nanti kita setiap akhir pekan bisa ke sana sama anak-anak. Nggak perlu jauh-jauh. Iya, Mas. Aku sendiri udah nggak sabar pingin lihat Dreamland nanti kayak apa. Ya udah, kita makan dulu yuk sayang. Oke, Mas. Malam itu Dira benar-benar bahagia, tidak pernah terbayangkan bisa pergi ke Paris. Mereka makan malam dengan suasana yang begitu romantis. Yang mana kapal tersebut dibagi menjadi 2 tingkat, di mana di lantai atas khusus untuk menikmati pemandangan di udara terbuka.
Sedangkan di lantai bawah tempatnya lebih tertutup sehingga tidak terlalu dingin dan berangin. Sepanjang perjalanan Dira tak henti melihat berbagai bangunan indah dan artistik yang penuh cita rasa seni yang tinggi. Dari kapal tersebut Dira bisa melihat Menara Eiffel dari sisi yang berbeda dan jaraknya lebih dekat. Momen yang sangat romantis untuk berfoto di atas kapal tersebut dengan latar belakang Menara Eiffel yang bermandikan cahaya matahari senja. Di kamarnya, Arka mengeluarkan sweater yang telah ia bawa dari rumahnya. Ditemani Ailey, Arka menunjukkan sweater itu. Itu milik kamu. Kenapa bisa mirip sama anaknya Pak Salman tadi? Lalu kamu benar menyukai Dira? Tanya Ailey penasaran. Iya, ini milik aku. Apa kamu tahu itu artinya apa? Aku anak kandung Pak Salman. Kamu yakin Arka? Lalu Dira itu siapa? Iya, kamu benar, aku menyukai Kak Dira. Sejak aku bertemu dengannya, namun jika benar dia kakak aku akan segera memupus rasa ini. Tapi aku akan mencari tahu sendiri Ailey. Sampai semuanya jelas, baru aku akan mencoba bertanya pada papa mama dan juga menceritakannya pada Pak Salman dan Kak Dira. Aku mohon kamu jangan bilang siapa-siapa tentang ini, terutama pada mama dan papa. Aku berhak tahu tentang ini semua Ailey, aku berhak tahu. Aku juga tidak ingin punya perasaan pada Kak Dira, dia sudah bersuami. Hah? Apa? Bersuami? Gila kamu Arka. Jelas-jelas ada aku di sini, kamu malah milih yang udah punya suami. Kamu nggak waras. Iya, aku emang nggak waras. Awalnya aku nggak tahu kalau dia istri orang, dan setelah aku tahu ya aku berusaha menutupi perasaanku pada Kak Dira. Apalagi Kak Dira juga sedang hamil dan mereka juga baik sama aku meskipun suaminya itu ketus, kata Arka dengan senyum tipisnya. Gila kamu Arka. Aku benar-benar nggak ngangka sama sikap kamu. Aku selalu ada untuk kamu tapi kamu malah menyukai orang lain yang jelas-jelas sudah jadi istri orang, ucap Aileen dengan kesal. Ailey segera beranjak dari duduknya, namun Arka menahan dan menarik tangan Ailey untuk duduk kembali di atas tempat tidurnya. Iya, aku tahu, Ailey. Makanya aku pingin mastiin ini semua, aku berharap Kak Dira adalah kakak kandung aku. Kamu mau kan bantu aku? Aku tidak tahu apakah aku ini dibuang, atau aku diculik, atau sengaja disingkirkan. Kamu tahu gimana rasanya jadi aku kalau aku memang masih punya orang tua kandung, kenapa aku harus dipisahkan? Kata Arka dengan lirih, matanya berkaca-kaca. Ailey menggenggam tangan Arka berusaha menguatkannya. Lalu Arka menyandarkan kepalanya di bahu Ailey. Jantung Ailey berdegup kencang, merasakan kepala Arka yang bersandar di bahunya. Arka, sudah sangat lama aku menyukaimu. Aku ingin kamu melihatku sedikit saja. Tapi kamu selalu menganggapku sebagai pengacau, anak manja, cerewet dan menyusahkan. Sakit, itu yang aku rasakan saat aku tahu kamu mencintai orang lain. Kenapa bukan aku? Aku selalu menunggu kamu Arka. Menunggu hati kamu berlabuh di dermaga cintaku. Semoga kamu segera sadar bahwa aku benar-benar tulus padamu, gumam Ailey dalam hati sambil menahan air mata yang ingin sekali lepas dari pelupuk matanya. Dilihatnya Arka tertidur di bahunya. Dengan pelan Ailey membaringkan Arka, lalu menyelimuti Arka. Ailey menatap wajah Arka yang tampan, namun ada segudang kesedihan yang tersirat di wajahnya. Apapun yang terjadi, aku akan selalu ada untuk kamu, gumam Ailey.